Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di acara sharing session bersama Nutrinut. Dan hari ini perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari nutrinut.id ya. Akan memandu jalannya acara pada sharing session sore ini, pagi ini gitu ya. Adapun topik yang akan kita bahas adalah bagaimana memulai bisnis catering bagi fresh graduate gizi. Nah, kami tahu kan bahwa memulai bisnis apapun itu tentu dapat menjadi hal yang nakutin gitu ya, atau menantang justru, terutama jika teman-teman belum memiliki pengalaman dalam bidang ini. Tapi nggak usah khawatir ya, karena acara ini nantinya membantu rekan-rekan sekalian mengawali langkah pertama rekan-rekan dalam membangun bisnis catering yang sukses, terutama catering diet gitu ya. Dan dalam sharing session kita hari ini, kami akan membahas beberapa hal penting yang perlu rekan-rekan pertimbangkan dalam memulai bisnis catering, mulai dari menentukan target pasar, menyusun menu, menarik, hingga mempromosikan bisnis rekan-rekan. Dan kami juga nanti pembicara mungkin juga akan memberikan beberapa tips dan trik yang telah diterapkan sendiri dalam bisnis cateringnya, dan diharapkan nanti tidak atau dapat menghindari kesalahan umum yang mungkin sering dilakukan oleh para pemula gitu ya. Jadi supaya nggak ngulangi lagi lah kesalahan itu, kan sudah pernah dilakukan. Nah, makanya supaya nggak ngulangi kesalahan, yuk kita belajar di sini gitu ya. Dan nanti jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pengalaman sama sharing session. Makanya ini kan namanya sharing session ya. Jadi nggak cuma satu arah, tapi dua arah. Mungkin di sini ada juga yang sudah pernah mengembangkan catering juga. Kita bisa diskusi yuk di sini gitu. Gimana pengalamannya gitu ya. Dan mungkin juga bisa bertanya juga gitu ya, berkaitan dengan membangun bisnis catering yang sukses. Nah, sebelumnya saya bacakan rundown acaranya ya, pembukaan, kemudian penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan dokumentasi dan pembacaan pemenang door prize serta penutup gitu ya. Nanti dokumentasinya di akhir gitu. Oke, selanjutnya saya juga akan membacakan tata tertibnya. Peserta dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama acara berlangsung. Sudah kami bagikan ya di grup. Boleh kalau misalkan mau nanti digunakan. Peserta dipastikan mematikan audio mikrofon ya pada saat pemaparan materi, dan nanti dinyalakan pada saat sesi tanya jawab supaya nggak mengganggu seperti itu. Untuk sesi tanya jawab nanti raise hand saja ya. Tahu kan ya caranya raise hand, kan diklik di bawah itu ada raise hand terlebih dahulu, lalu sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Kemudian peserta harus mengisi link feedback yang nantinya akan dibagikan di akhir acara. Baik, sebelum memasuki acara inti yaitu sesi pemaparan materi ya. Penyampaian materi ini akan dibawakan oleh speaker yang luar biasa hari ini ya. Ada Mbak Atikah SGZ ya. Mungkin saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Saya izin share screen. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Baik. Mbak Atika namanya lengkapnya adalah Atikah, gitu saja ya. Satu kata sangat singkat. Ini enak ya kalau pas ujian ya. Jadi yang lain masih tulis nama, ini Mbak Atika sudah beres. Gitu. Oke, ya just kidding gitu ya. Mbak Atikah dan SGZ gitu ya. Lahir di Yogyakarta 21 November 1989. Alamatnya di Jalan, nggak tahu jalan atau apa ini, Mujamuju UH2 garing 957 RT 42 RW 12 Umbul Harjo Yogyakarta. Pak dari Jogja ya. Nomor handphonenya silahkan disimpan atau diingat-ingat, siapa tahu nanti mau diskusi ya. 0856 431 76 574. Oke, saya ulangi ya, 0856 43 17 6574. Oke, ini emailnya atikah_adityo@gmail.com. Beliau mengenyam pendidikan di program studi gizi kesehatan Universitas Gadjah Mada ya, angkatan tahun 2007 dan lulusnya tahun 2011. Ya, ini kebetulan juga satu alma mater ini ya, Mbak Atika ini sama saya gitu. Cuma beda angkatan saja.
saya lebih tua. Oh enggak, lebih senior gitu ya. Pengalaman kerjanya, Mbak Atika ini tahun 2012 sampai 2013 itu pernah di PT Cipta Sarina Vidi Yogyakarta. Ini kalau nggak salah di Vidi Group ya, Mbak Atika ya. Kemudian 2013 sampai 2014 di Lovage Diet Catering, itu sebagai owner dan ahli gizi. Kemudian di Mantap Snack, kemudian sekarang di Mantap Diet Catering. Jadi memang dari awal track record beliau adalah di bidang catering diet. Jadi jangan dipertanyakan lagi mengenai pengalamannya di catering diet gitu ya. Dan sejujurnya memang saya pengen sekali gitu ya untuk membuat catering diet karena saya lihat di Jember atau di kota saya itu belum ada gitu ya. Makanya saya juga penasaran juga ini pengen gimana sih gitu ya serba-serbi mendirikan catering diet. Baik, mungkin saya sapa langsung Mbak Atika. Selamat pagi Mbak Atika. Selamat pagi Mas Iqbal. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, sip. Mungkin bisa ini Mbak, sudah siap untuk menyajikan materinya? Siap. Baik, silahkan mungkin dipresentasikan Mbak Atika. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Atika. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Iqbal. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan presentasi memulai bisnis catering gizi bagi fresh graduate gizi. Next. Nah, ini untuk brand catering saya, Mantap Diet Catering. Kami melayani untuk produk diet meal dan healthy meal. Kemudian untuk alamatnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal. Saya beralamatkan di Jogja. Kemudian untuk Instagram catering kami, monggo bisa di-add di mantap_diet catering. Next. Nah, ini untuk produk layanan catering kami. Di sini Mantap Diet Catering melayani untuk produk healthy meal untuk dewasa, kemudian healthy meal untuk anak-anak, kemudian untuk diet meal-nya kami melayani untuk program weight loss, kemudian untuk penyakit degeneratif seperti diabetes, diet untuk penderita hiperkolesterol, kemudian diet penderita jantung, kemudian untuk penderita asam urat, kemudian untuk bagi penderita gagal ginjal, baik yang sebelum menjalani hemodialisis sama setelah menjalani hemodialisis. Kemudian kami juga melayani untuk customer ibu hamil. Kemudian bagi yang ingin meninggikan massa otot juga, jadi nanti kami berikan tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian bagi yang tidak bisa makan hewani, kami memberikan diet meal vegetarian. Next. Nah, ini tadi untuk pengalaman kerja saya. Dulu itu saya di PT Cipta Sarina Vidi itu selama kurang lebih 1 tahun ya. Tapi saya lebih sering tugasnya tuh malah di luar kota. Jadi kayak di Bekasi. Jadi saya melayani proyek untuk pengadaan makanan di kantor pajak. Jadi saya dipasrai juga tugas untuk melayani masalah keuangan. Jadi saya anak lulusan gizi tapi juga menangani masalah keuangan. Jadi agak ada beda jalur ya Pak ya istilahnya seperti itu. Kemudian tugas juga di Bekasi waktu itu ada proyek embarkasi haji. Jadi untuk Jawa Barat nanti para jemaah hajinya dikumpulkan di Bekasi dulu, nanti berangkat lewat Bandara Soekarno-Hatta berarti. Tuh, kemudian setelah saya memutuskan resign dari PT Cipta Sarina Vidi, saya bersama teman seangkatan saya, seangkatan saya anak gizi kesehatan UGM juga mendirikan Lovage Diet Catering. Kebetulan dulu di Jogja itu belum ada catering diet, jadi kami tertarik untuk mendirikan Lovage Diet Catering karena ada ketidakcocokan. Akhirnya kami semacam pecah kongsi, jadi saya mendirikan Mantap Snack. Kemudian kok akhirnya saya kepikiran lagi, kok kayaknya kurang menguntungkan untuk meneruskan Mantap Snack ini. Jadi akhirnya saya balik lagi tertarik untuk mendirikan diet catering lagi gitu. Jadi saya mendirikan Mantap Diet Catering tahun 2016 dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Next.
Nah, ini untuk latar belakang saya mendirikan Mantap Catering, udah lama ya berdirinya dari bulan Maret 2016, tapi sempat cuti 2 kali karena melahirkan. Alhamdulillah udah dikaruniai 2 anak, masih kecil-kecil, yang paling gede umur 6 tahun, yang nomor 2 baru umur 3 tahun. Kemudian untuk alasan yang mendasari saya untuk mendirikan catering ini, masih jarang ya di Jogja ini khususnya yang melayani diet meal untuk penyakit tertentu. Kebanyakan itu hanya untuk program diet meal untuk penurunan berat badan sama peningkatan berat badan. Kemudian catering diet ini sangat diperlukan khususnya pasien yang baru pulang dari rumah sakit yang sangat bermanfaat untuk membantu mempercepat masa pemulihan. Next. Nah, ini untuk visi dan misi Mantap Diet Catering. Visinya Mantap Catering ini mengusung konsep Happy Diet for Happy Life. Jadi makanan sehat itu bisa diperoleh dengan harga terjangkau, dengan memberikan cita rasa yang lezat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kebanyakan kalau catering diet itu udah ada penilaian harganya itu pasti mahal. Kalau di tempat saya, alhamdulillah harganya saya buat masih terjangkau untuk customer gitu. Kemudian untuk misi kami melayani customer itu secara personal. Jadi dilayani secara rinci, kami perhatikan dari perencanaan dietnya, kemudian penyediaan dietnya, serta monitoring selama masa pemesanan. Selain itu, kami juga memakai bahan yang berkualitas untuk mengolah produk diet meal dan healthy meal. Next. Nah, ini untuk target utama kami, pasien pasca dirawat di rumah sakit, kemudian pasien yang menderita penyakit degeneratif, kemudian pasien yang ingin menurunkan dan meningkatkan berat badan, kemudian ibu hamil dan menyusui. Next. Nah, ini untuk daerah pemasaran kami, itu lebih fokus di Kota Jogja, di Kabupaten Sleman, kemudian di Kabupaten Bantul. Untuk Kabupaten Gunung Kidul, karena terlalu jauh dari Kota Jogja, kami belum bisa menjangkau. Mungkin ada yang ikut webinar ini dari Yogyakarta, nanti bisa call-callan sama saya kalau ingin tanya-tanya tentang catering saya. Kemudian untuk customer yang alamat antaranya di luar jangkauan dari delivery man kami menggunakan jasa delivery online. Next. Nah, ini untuk alur penyelenggaraan makanan di catering diet saya. Yang pertama itu pemesanan customer. Jadi customer bisa menghubungi saya lewat WhatsApp, biasanya menghubungi saya lewat WhatsApp atau lewat message di Instagram, tapi nanti saya sampaikan customer menghubungi lewat WhatsApp biar lebih jelas. Kemudian tahap yang kedua yaitu perencanaan menu, tahap yang ketiga pengadaan bahan makanan, kemudian tahap keempat penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, yang kelima persiapan dan pengolahan bahan makanan, kemudian packing makanan, yang terakhir distribusi diet meal dan healthy meal kepada customer. Next. Nah, ini untuk alur pemesanan customer. Yang pertama, customer menghubungi kami lewat WA, menyampaikan masalah kesehatan yang dialami. Misalnya, saya menderita asam urat dan hiperkolesterol. Kemudian saya mengirimkan form data yang harus diisi lewat WhatsApp. Kemudian setelah datanya lengkap, nanti saya menghitung kebutuhan indeks massa tubuh, kemudian kalori, serta menentukan jenis diet meal yang diberikan. Setelah itu saya juga memberikan contoh makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari, mulai dari pemorsiannya, misalnya sarapan nasinya nanti sebenarnya 1,5 centong atau 150 gram, kemudian untuk porsi hewaninya misalnya ayam 50 gram, berarti ayam 1 potong gitu. Kemudian next. Nah, setelah kami memberikan saran dan contoh diet meal yang bisa dikonsumsi sehari-hari, nanti customer melakukan pembayaran diet meal-nya melalui transfer atau dititipkan ke delivery man kami saat
diantarkan. Kemudian yang terakhir saya melakukan evaluasi terhadap diet plan sajian kepada customer, apakah porsi nasi sudah pas, rasanya sudah cocok. Kemudian saya cek menanyakan ke customer setelah mereka melakukan pemeriksaan lab selanjutnya, apakah tadi kadar kolesterolnya ada penurunan, itu. Next. Nah, ini untuk form pemesanan di catering kami, mulai dari identitas diri, kemudian makanan pantangan, kemudian aktivitas sehari-hari, olahraga, kemudian masalah kesehatan dan nilai lab terakhir, nilai laboratorium terakhir, kemudian ada ada form lagi yaitu food recall makanan 1 hari. Next. Nah, ini kendala saat pengisian form customer. Jadi misalnya dalam 1 hari itu ada 3 customer baru yang masuk, padahal pemesanan diantarkan untuk besok. Jadi kadang tuh kita butuh waktu yang lama untuk melakukan pengajian data, khususnya kita harus menghitung IMT-nya, kemudian kebutuhan kalorinya berapa, karbohidrat berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Itu kan pakai perhitungan persen-persenan, itu kan bukan waktu lama juga. Kemudian kita juga butuh kertas yang banyak juga untuk pengisian biodata customer. Selain itu, data customer itu biasanya numpuk-numpuk itu loh. Jadi riskan untuk rusak atau hilang. Kemudian kita juga butuh waktu lama juga buat menghitung hasil food recall customer. Nah, apa sih solusinya? Next. Nah, di sini saya juga memakai program Nutrinote untuk membantu kerja saya sebagai ahli gizi di mata diet catering ini. Next. Nah, untuk pengisian untuk mengaplikasikan Nutrinote ini gampang banget. Jadi kita buka Nutrinote, kemudian nanti bisa daftar masuknya lewat Google atau masukkan email. Dan next. Nah, di sini nanti kita nanti saya memasukkan data customer yang masuk mulai dari biodata customer, mulai dari nama, kemudian tanggal lahir, alamatnya. Next. Nah, ini contohnya untuk customer saya yang kemarin itu barusan masuk atas nama Pak Adi. Kemudian untuk keluhannya itu hiperkolesterol, asam urat, sama hiperlipidemia. Next. Nah, ini diisikan antropometrinya mulai dari berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar perutnya juga. Next. Nah, di sini diisikan juga untuk data biokimianya. Di sini yang lebih enaknya untuk ketika kita masukkan data di Nutrinote ini nanti nilai lab yang tidak normal itu langsung kelihatan garis merah gitu tuh. Ada tanda garis merah di nilai total kolesterol kan 220, normalnya di bawah 200. Nah, itu udah ada garis merahnya, itu jadi itu nilai lab yang tidak normal. Next. Nah, ini untuk pengisian pola makan customer. Untuk konsumsi airnya di sini kurang dari 2 liter karena customer kami kalau pas kerja tuh suka lupa minum air putih. Next. Nah, ini untuk riwayat makan hasil food recall-nya nanti di input mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, sama snack. Nanti udah langsung bisa kelihatan hasil total asupan yang masuk dari kalorinya berapa, protein berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, airnya juga berapa. Next. Nah, ini hasil food recall-nya. Next. Next, Mbak. Kemudian ini untuk perhitungan kalorinya. Jadi kita nggak usah hitung satu-satu pakai rumus Harris Benedict. Jadi masukin satu-satu jadi misal dari 9,6 dikali berapa itu. Kita kalau udah pakai aplikasi Nutrinote ini tinggal masukin mau pakai rumus apa. Jadi di sini saya pakainya rumus Harris Benedict. Nanti ketemu hasilnya kebutuhan kalori Pak Adi itu 2291,57 kalori. Nah, ini untuk distribusi gizi makronya nanti bisa kita tentukan juga mau proteinnya
berapa persen. Di sini saya pakainya proteinnya 15%, lemaknya 25%, karbohidratnya 60%. Nah, langsung kelihatan hasilnya untuk satu hari itu kebutuhan padi itu berapa, proteinnya itu berapa itu 85,93 gram satu hari, lemaknya 63,65 gram untuk satu hari, karbohidratnya 347,74 gram per satu hari. Kemudian untuk ada zat gizi mikro yang dibutuhkannya ada berapa gram juga, itu udah lengkap banget pakai Nutrinode. Next. Nah, ini untuk hasil akhirnya nanti kita bisa membagikan atau share kepada customer dengan mengklik di copy link itu. Nanti hasilnya bentuk PDF. Next, Mbak. Bisa di-share PDF-nya. Oh, ini masih. Nah, ini tadi hasil pengisian datanya. Nah, untuk tujuan dietnya, nanti kita isikan sendiri tujuan dietnya. Jadi, kita sebagai ahli gizi masih ada, apa ya, masih diberi, jadi Nutrinode untuk tujuan dietnya kita isi sendiri. Jadi, ahli gizi sini tetap kerja sesuai dengan ilmu yang udah didapat selama masa kuliah kemarin. Jadi untuk tujuan dietnya, sini menurunkan kadar asam urat, kolesterol, dan trigliserid, kemudian memperbaiki pola makan yang sehat dengan perubahan perilaku makan secara berangsur. Tadi dari hasil food recall, Pak Adi masih suka konsumsi cemilan kayak emping, kemudian untuk konsumsi sotonya itu masih soto pakai jeruan seperti itu. Kemudian untuk yang tujuan diet yang ketiga itu meningkatkan keseimbangan cairan dan elektrolit minimal untuk asupan cairannya 2 liter untuk satu hari. Next. Nah, ini untuk intervensi diet mealnya Pak Adi kemarin hari apa itu? Hari Kamis ya. Hari Kamis ya kemarin. Hari Kamis saya olahkan diet rendah kolesterol, rendah purin, rendah lemak 2.300 kalori. Pada saat kemarin itu jadwal menunya dengan nasi merah, tumis oyong plus daun jagung, kemudian untuk lauknya saya berikan stim putih telur plus paprika sama jamur, kemudian untuk lauk nabatinya bola-bola tempe si daging sapi, untuk buahnya saya berikan buah naga. Di situ bisa dilihat juga untuk nutrition fact-nya. Next. Nah, ini untuk monitoring Pak Adi nanti saya pantau hasil labnya untuk kadar trigliserid, kolesterol, sama asam urat telah melakukan pemesanan diet meal. Next. Nah, ini untuk produk diet meal dan healthy meal kami. Di sini saya memegang di sini prinsip kami itu beda customer tuh bisa beda jenis diet sama beda olahan makanan. Jadi bisa dilihat masing-masing box makanan itu olahan makanannya beda-beda. Emang agak pusing dan ribet sih, tapi itulah seninya berkutat di bisnis diet catering. Next. Nah, itu ada videonya, Mbak, bisa diklik, Mbak. Nah, ini beda-beda jenis olahan diet mealnya. Per kota itu bisa beda jenis diet meal, beda jenis makanan juga. Nah, next. Nah, ini untuk contoh sajian diet meal kami untuk diet meal weight loss. Di sini kami pakai karbohidratnya bisa beda-beda, ada yang bisa order nasi putih, kentang, nasi merah, belum ada gambarnya itu. Kami sertakan nutrition fact juga untuk per box diet meal. Next. Ini untuk produk diet meal tinggi kalori, tinggi protein, rendah garam. Ini untuk customer kami yang mengalami gagal ginjal tapi sudah rutin hemodialisis. Karena saat itu kan menu kami menu kontinental ya, menunya pakai kebab. Karena kebab kan karbohidratnya kan paling cocoknya pakai kentang. Tapi kan kalau untuk pasien gagal ginjal kan nggak boleh konsumsi kentang karena tinggi kalium. Jadi nasinya kami buat nasi gurih, kemudian kami campurkan ke dalam kebabnya itu. Jadi nasi gurih isi ayam, bumbu kari, bungkus tortilla. Kemudian untuk satunya ini diet meal untuk bagi penderita pasien diabetes, kemudian ada keluhan jantung juga, hiperkolesterol, kemudian hipertensi. Nah, ini saya olahkan soto sayur, kemudian
untuk lauk hewaninya ayam tangkap khas Aceh, kemudian perkedel, tahu, saus jagung untuk lauk nabatinya, kemudian ada snacknya juga, kami berikan puding, untuk buahnya kami berikan apa itu? Oh, buah pir kayaknya. Oh ya, next. Nah, ini untuk produk Healthy Meal for Kids. Next. Nah, ini untuk pasien yang mengalami gagal ginjal, obesitas tapi belum hemodialisis rutin, oleh dokternya disarankan untuk konsumsi protein hanya 50 gram, jadi kami berikan protein hewani saja sebanyak 35 gram. Kemudian untuk sebelahnya itu diet meal untuk pasien rendah kolesterol 1.700 kalori. Next. Nah, ini untuk menu kami selama kemarin itu. Jadi untuk menu kami itu kebanyakan menunya lebih ke oriental, tapi pada saat hari Jumat kami berikan menu kontinental. Jadi untuk customernya biar nggak bosan, di situ saya sajikan potato wedge steam, kemudian stick dory saus barbecue, kemudian untuk sayurnya buncis, wortel, sama brokoli. Untuk pasien yang menderita asam urat, hanya saya sajikan sayurnya wortel sama brokoli. Next. Kemudian ini untuk contoh menu saya juga. Di sini saya juga apa ya? Untuk menarik perhatian customer, saya juga menyajikan makanan khas Nusantara. Jadi misalnya pada hari Selasa ada laksa Bogor, kemudian contoh lainnya itu saya sajikan juga telur cagar Madura. Jadi customer tuh tertarik, oh nama menunya lucu ya, ada khas daerahnya kayak apa sih kayak gitu. Kemudian bisa juga ayam tangkap khas Aceh. Jadi nanti ayamnya itu apa dikasih daun pandan dengan bumbu kuning seperti itu. Kemudian ada juga apa ayam bakar Iloni khas Gorontalo gitu. Jadi agar menunya tuh kayaknya masih apa asing di telinga customer, pengen nyobain lah, tertarik, penasaran seperti itu. Next. Nah, ini ingin buka catering diet, tapi ya ini sudah dilakukan survei dari Nutrinot. Nah, ini kebanyakan itu mengeluhkan mengenai modal relasi, kemudian menu belum bisa bervariasi, takut tidak menarik, bingung mulai dari mana. Next. Kemudian ada yang bingung mut-mutan sama tugasnya di daerah terpencil, terus masih ragu kalau nggak ada yang beli gitu. Next. Nah, ini ada sedikit tips dari saya. Apa aja sih yang diperlukan untuk merintis usaha diet catering? Yang pertama, yang paling utama ini, kita harus punya niat yang kuat sama doa. Jadi niatnya untuk kebaikan bagi orang lain, bagi orang banyak, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Jadi kita bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di kuliah untuk kebaikan orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan produk dan layanan yang hendak dipasarkan. Jadi kita harus fokus satu produk dulu, jadi biar nggak bingung di tengah jalan. Kemudian, nah ini kita harus memperjelas sumber biaya bisnis kita. Jangan sampai cuma modal nekat dengan uang segini, saya pasti bisa. Tapi kita juga perlu dana cadangan juga, jadi kita nggak kehabisan modal saat customer sepi. Jadi kadang-kadang customer itu rame, tapi kadang-kadang juga sepi. Kalau sepi itu kemarin saya pengalaman itu pada waktu corona ya, jadi kebanyakan customer mahasiswa itu pada pulang kampung, jadi otomatis kan apa pendapatan catering juga menurun seperti itu. Next. Nah, ini yang keempat, merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan usaha. Jadi misalnya kalau kita masih bisa masak sendiri, belum butuh untuk bagian juru masak, masih bisa kita handle sendiri. Jadi insya Allah masih bisa kita jalankan sendiri untuk masak catering dia tersebut. Kemudian misalnya kita butuh delivery man, nanti bisa kita rekrut juga sesuai dengan customer yang kita kelola itu ada berapa. Kalau enggak, kalau misalnya jauh tadi seperti yang saya bilang, nanti bisa mengandalkan jasa delivery online. Kemudian ini yang kelima, jangan berharap cepat kaya atau sukses secara kilat. Jadi kita harus merintis satu persatu usaha kita itu dengan sabar. Kemudian next.
Nah, ini yang terakhir nih menjalani prosesnya itu harus usaha demi tahap, kita harus siap mengorbankan tenaga, fisik dan pikiran serta waktu kita, harus siap tidak digaji pada saat awal mendirikan usaha gitu. Next. Nah, apa sih keuntungan dari diet catering ini? Sebenarnya sangat menguntungkan ya, karena insya Allah tiap hari itu ada orderan yang masuk. Karena semakin kesini itu orang makin sadar bahwa gaya hidup sehat itu sangat diperlukan. Jadi arus uang masuk di catering ini akan selalu terjaga, selalu uangnya tuh istilahnya muter, jadi nggak bakal kosong gitu. Next. Nah, ini makanan yang diolah di catering ini tidak ada yang terbuang karena kita mengolah makanan itu berdasarkan jumlah pesanan yang masuk. Jadi hal ini dapat memperkecil kerugian. Setelah itu dengan catering diet ini kita bisa menjual produk kita dengan harga yang lumayan tinggi karena kualitas makanan yang ditawarkan ini kita ada pengawasan ahli gizinya. Jadi ada nilai lebih untuk makanan yang kita jual pada customer. Next. Nah, ini untuk strategi pemasaran usaha diet catering ini meliputi 7P. Yang pertama yaitu place atau tempat usaha. Jadi di sini kita harus memilih lokasi yang strategis. Kemudian tempat usahanya itu dilihat banyak orang yang lewat. Kemudian kalau bisa dekat dengan pasar atau ke tukang sayur lah seperti itu, sehingga menghemat biaya transportasi kita bolak-balik pada saat membeli bahan bahan makanan. Kemudian kalau misalnya tidak ada dana untuk sewa tempat usaha yang di tepi jalan seperti itu, kita bisa menggunakan rumah sendiri untuk menghemat biaya sewa. Kemudian kita harus mengefisiensi menggunakan ruangan sebagai tempat usaha. Next. Nah, untuk produknya, yang kedua itu produk, kita harus memberikan rasa yang enak pada customer. Jadi kita sebelum memasarkan produk dalam kita mungkin bisa uji cita rasa kepada teman-teman terdekat kita. Gimana sih rasanya, udah enak atau belum, kurang apa, kurang asin, kurang gurih atau gimana. Kemudian kita harus menggunakan bahan baku yang berkualitas, kemudian kemasannya itu harus bagus, bersih, dan menarik. Kalau di catering saya ini kemasannya pakai Mika Bento dan kebetulan Mika Bentonya itu saya udah ada tempat langganan warnanya putih. Jadi customer merasa tempatnya tuh bersih dan lebih meyakinkan pada customer, oh makanannya itu udah udah bergizi, kemudian tempat makannya bersih. Jadi sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh customer. Kemudian untuk produk dan perlengkapannya juga kita harus menggunakan yang higienis. Next. Nah, ini untuk price harga, kita harus memasang harga sesuai dengan target customer. Kalau di tempat saya ini yang kelas nggak terlalu menengah atas sih, lebih ke menengah, yang tengah, bagian tengah untuk produk diet saya. Kemudian untuk kita bisa memberikan potongan harga atau diskon untuk pemesanan yang misalnya 15 hari, misalnya 15 hari kita berikan diskon 2%, 3% seperti itu. Kemudian kita harus memberikan bonus juga untuk pemesanan dalam jumlah tertentu, misalnya pesan 1 bulan, nanti kita pada pasien dengan keluhan diabetes mellitus, kita bisa memberikan bonus snack, misalnya snack ekstra gitu. Kemudian untuk promosi, kita bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut, dari kenalan kita, mungkin dari kakak kelas yang udah kerja di rumah sakit, biasanya ada yang mempromosikan catering diet saya kepada customernya. Kemudian kita bikin blog juga, website atau Instagram, sama menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, next, Mbak. Kemudian strategi pemasaran kelima yaitu proses. Kita harus menjamin proses produksi yang higienis, kemudian menyediakan fasilitas dan peralatan produksi yang bersih. Kemudian yang keenam adalah people. Kita harus memberikan pengertian kepada karyawan, ini khususnya kepada delivery man. Jadi mereka saat memberikan
diet meal kepada customer, mengantarkan diet meal kepada customer, harus bersikap ramah dan sopan kepada customer. Kemudian yang ketujuh itu cycle evidence, kita harus mendesain logo perusahaan yang menarik, kemudian memberikan nama perusahaan yang mudah diingat. Kalau di tempat saya kan Mantap Diet Catering, jadi mudah diingat seperti itu. Next. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atika. Wah, ini luar biasa sekali nih ya penyampaian materinya, penjelasannya lengkap banget. Tuh. Tapi banyak banget pertanyaan yang sudah sebetulnya saya juga penasaran juga ya gitu ya. Tapi dan rekan-rekan saya yakin juga sudah beberapa ada pertanyaan juga di kolom chat. Mungkin sebelumnya dan ternyata juga saya baru tahu kalau catering diet pun menggunakan Nutrinut ya, jadi gampang Ya. banget gitu ya. Apalagi di era disrupsi sekarang ini emang penting banget dalam memudahkan pekerjaan ya. Kita sudah zamannya digital dan bahkan negara lain sudah ngomongin AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya. Masa kita ngomongin komputer yang biasa, computerized saja belum gitu ya. Jadi menurut saya sih memang perlu ada gitu ya, apa namanya, aplikasi atau software yang memudahkan di bidang gizi. Dan salah satunya mungkin di Indonesia dan berbahasa Indonesia adalah software Nutrinut gitu ya, yang membantu ahli gizi dan mahasiswa gizi juga untuk melakukan asuhan gizi. Nah, dengan adanya Nutrinut ini bisa jadi solusi nih kalau misalkan nulis asuhan gizi, jadi nggak perlu manual lagi, nggak perlu di-save, disimpan karena otomatis ya. Dan ada fitur baru ya di Nutrinut, sekarang sudah ada rumus menghitung energi dengan Mifflin Sanjeor, kemudian juga pakai Perkeni untuk orang diabetes gitu. Jadi sudah ada rumus baru selain yang sebelumnya sudah ada Haris Benedik gitu ya. Jadi dan ke depan mungkin akan kami tambah terus itu fitur-fiturnya. Dan untuk menghitung energi enaknya di Nutrinut tinggal drag saja, tinggal geser-geser saja. Nggak usah di satu-satu gitu ya. Apalagi kalau di Excel juga agak ribet gitu, apalagi manual gitu ya, bakal lama. Di sini kami jamin nggak lebih dari 30 detik gitu ya. Tinggal nginput aja. Dan jika ada masalah atau mau ditanyakan tentang Nutrinut bisa langsung ya. Tadi sudah saya apa namanya jelaskan mengenai CS-nya ya, bisa di WA 0812 Go Gizi 60009121. Dan gratis juga untuk nyoba Nutrinut dan juga sekarang bisa berlangganan 1 bulan saja. Dan gunakan kode, tadi sudah saya janjikan ya, kode untuk diskon kalau mau menggunakan Nutrinut seterusnya, itu kodenya catering sukses 2023 untuk mendapatkan potongan diskon 10%. Oke, langsung saja selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Saya batasi 3 orang penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama ya. Nanti boleh silahkan raise hand terlebih dahulu, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya ya. Kalau ada terkendala sinyal boleh nulis di kolom chat. Tadi sudah ada yang di kolom chat ya. Mungkin yang pertama dulu dari Kak Irfa. Silakan Kak Irfa Mahrus. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya langsung saja mungkin pertanyaan untuk Bu Atika. Dari mana Kak Kaitannya Irfa? untuk memulai usaha. Oh, saya dari Semarang. Oh iya. Dari Semarang. Oke, silakan. Baik. Pertanyaan pertama, kaitannya untuk perizinan pembuatan catering diet, Kak. Jadi bagaimana untuk alur untuk membuka izin catering diet ini? Apakah susah dan perlu STR atau tidak? Seperti itu. Terus kedua, apakah ada batasan harus S1 apa S2 seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk target capaian catering ini, apakah dilakukan untuk monitoring evaluasi, Kak? Dalam artian semisal pasiennya ada asam urat atau mungkin punya hipertensi, kita perlu melakukan monef enggak? Sekiranya untuk mengetahui tujuan kita bisa tercapai. Mungkin itu, Kak. Terima kasih untuk waktunya.
Oke, terima kasih Kak Irfa. Selanjutnya yang langsung dulu ya, yang raise hand dulu. Nanti kita lanjut ke kolom chat. Silakan. Baik, kalau nggak ada kolom chat ya. Ini yang paling atas dulu dari Kak Farida. Ini mau sharing ya. Kayak juga mengandung pertanyaan juga ini. Menurut kakak-kakak di sini untuk catering MPASI, apakah butuh alat-alat masak yang harus alat penyeteril ya mungkin ya maksudnya? Apakah butuh alat penyeteril? Kalau menggunakan jasa kurir lokal itu yang pertama. Kemudian kalau menggunakan jasa kurir lokal untuk distribusinya itu tingkat transmisi bakterinya itu tinggi apa enggak ya? Kalau ini mungkin kasusnya kalau jasa kurirnya bukan dari tempat sendiri ya kayaknya itu. Kemudian solusinya gimana? Tips untuk catering MPASI. Oh ini spesifik ke MPASI aja. Tuh. Oke, itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, Kak Ilyul ya. Enggak, pertanyaan bukan pertanyaan, maaf. Kak Kezia, sorry, Kezia Ririn. Untuk alur perizinan saat membuka catering dari awal gimana Kak? Oh ini hampir sama ya pertanyaannya. Hampir sama mungkin. Baik, mungkin bisa langsung dijawab 3 pertanyaan ini Mbak Atika. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama untuk perizinan catering diet ini sebenarnya nggak terlalu ribet sih sebenarnya Kak mendirikan catering diet ini. Jadi untuk perizinannya kita sebenarnya apa ya? Karena makanannya ini nggak tahannya nggak sampai untuk 1 hari full, kita nggak harus mengurus perizinan ke bagian mana itu yang pokoknya untuk makanan yang masa kadaluarsanya 3-7 hari kan harus ada pengurusan perizinannya. Jadi kalau untuk catering diet ini nggak perlu pengurusan perizinan seperti itu. Jadi ya udah kita bisa tinggal langsung jalanin aja. Mungkin yang lebih penting ini alhamdulillah kan baru dibantu sama pihak Prodi juga mengurus ke perizinan halal, sertifikasi halal ke BPPM, ya LPOM ya itu. LPOM MUI ya. Ya, baru proses sebenarnya ini. Itu yang ya lebih meyakinkan ke customer sih. Kalau untuk perizinan kayak apa izin IRT ya, izin rumah tangga itu tidak terlalu penting soalnya kan hanya masa kadaluarsanya kan nggak sampai 1 hari. Kalau untuk produk makanan 3-7 hari itu yang perlu IRT seperti itu. Seingat saya juga kayaknya kalau makanan segar memang nggak perlu PIRT ya. Iya, iya. Ya, betul. Terus tadi pertanyaan yang kedua, STR perlu nggak? STR perlu. Kebetulan saya cuma S1 aja nih, baru S1. Jadi nggak perlu S2 lah ya, gitu ya? Nggak perlu. Yang penting itu niat dan doa. Kita tujuannya mau berbagi ilmu, mengaplikasikan ilmu kepada orang lain. Jadi itu aja sih. Oke. Memang mantap ya, mantap diet catering ini. Oke, kemudian pertanyaan yang tadi masih dari Kak Irfa ya, target capaian itu perlu monef nggak? Perlu sih, jadi nanti kita selama masa pemasaran itu biasanya kan customer kita kita kadang lupa untuk cek lab tuh kadang ada yang kelupaan gitu. Jadi kita tanyakan pada customer kira-kira kapan mau cek lab, nanti bolehkah saya melihat saya diberikan hasil cek labnya tersebut seperti itu. Jadi misalnya ada masih dalam ada penurunan, nanti ya kita dietnya nanti kita teruskan lagi supaya hasilnya stabil seperti itu. Kalau misalnya hasilnya stagnan atau tetap nggak ada penurunan, nanti kita evaluasi lagi mungkin dari pola makan customer saat di rumah seperti itu, mungkin dari kebiasaan konsumsi jajanan di luar seperti itu. Jadi kita tanyakan lagi kepada customer konsumsi makanannya itu apa aja yang perlu dikoreksi, apa aja yang masih salah konsumsi makanannya seperti itu, kok hasil labnya tetap stagnan seperti itu. Oke, berarti tetap ada ya. Dan ini sebetulnya kalau dari segi bisnis kan monef ini agak penting ya untuk follow up bisnis ya. Jadi nanti kan
review dari customer, nanti testimoni dari customer kan bisa buat meyakinkan customer lain untuk pesan Diadmil atau catering kami gitu. Oke, baik. Sudah menjawab Kak Irfa atau mungkin mau ada feedback? Insya Allah sudah menjawab Kak. Cuma saya ada mengganjal lagi pertanyaan, yaitu terkait konsumsi obat pasien. Apakah dari catering kayak gitu dipertimbangkan apa enggak? Semisal mungkin obat gula atau mungkin obat tensinya sendiri gitu. Oke, gimana tuh Kak Atika? Untuk obat kita tanyakan juga, kan ada beberapa obat yang kadang ada yang memberikan, kalau dikonsumsi dengan makanan tertentu ada interaksinya seperti itu. Kalau diabetes itu nggak terlalu sama makanan yang dikonsumsi kan nggak terlalu beresiko seperti itu. Oke. Gitu Kak Irfa. Baik, terima kasih Kak Atika. Ya, Terima sama-sama. kasih Kak. Oke, mungkin pertanyaan kedua dari Kak Farida tentang tadi alat penyeteril ya, tentang diet ini khusus pada catering MPASI tuh. Itu gimana? Kalau untuk MPASI, untuk alat penyeterilnya kami nggak pakai alat penyeteran itu, tapi yang penting kita perhatikan pada saat memasak itu kita perhatikan suhu pada saat mengolah makanannya. Jadi benar-benar makanan diolah misalnya mau bikin sop ayam gitu. Jadi kita harus masukkan ayamnya pada saat airnya itu benar-benar mendidih, kemudian suhunya kita perhatikan, waktu pemasakannya juga kita perhatikan, keempukan makanannya juga kita perhatikan seperti itu. Kemudian pada saat diantar dengan jasa kurir online, nanti plastiknya itu kreseknya itu kita kasih Mbak? Kabel tight kabel tight malah. Yang mengikat kabel tis itu ya, itu. Jadi aman, jadi meyakinkan customer kalau itu nggak dibuka sama delivery online-nya itu di jalan, jadi kita tetap aman, jadi gitu. Masih tertutup rapat seperti itu. Kayak semacam segel lah gitu ya. Iya, ada segelnya, gitu. Supaya enggak, kalau minuman kan kalau sekarang kan juga kalau kita beli kan di kabel tis juga kan, supaya enggak diseruput ya. Iya. Oke, gimana Kak Farida menjawab ya? Ya, sudah menjawab ini semua pertanyaannya. Baik, kemudian untuk yang Kak Kezia juga hampir sama tadi, kayaknya juga cukup menjawab untuk perizinan. Kemudian, ini kita masuk ke yang sesi yang kedua ya, mengenai pertanyaan selanjutnya ya, 3 lagi. Ini dari Kak DS, saya dari Papua. Wah, luar biasa sampai Papua ya ternyata ya. Adakah batasan pemesanan per hari? Contoh 1 hari cuma 20 orang yang pesan. Jadi oke, batasan. Yang pertama, yang kedua, Kak Farida tanya produk ya. Nanti saya jawab deh tentang produk Nutrinut-nya. Yang kedua, ini penjelasan ulang tentang yang Ibu jelaskan tadi, dalam beberapa hari pasien bisa cek kolesterol DLL setelah dapat asupan dari catering diet yang Ibu berikan. Mungkin ini maksudnya dalam beberapa hari pasien bisa cek kolesterol. Gimana nih ya, maksudnya gimana? Apakah maksudnya dari cek lab dari diri sendiri, atau mungkin maksudnya dari diet, catering dietnya gitu ya? Oke, pertanyaannya gitu. Ya, sepertinya kayak gitu ya. Jadi apakah dari catering dietnya itu yang menyarankan untuk cek lab dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya dari Kak Afradina itu adakah skill tertentu yang sangat dibutuhkan dalam membangun usaha diet catering sehat? Skill ya. Kemudian apakah ada tips mencari partner atau mitra yang sekiranya sangat berdampak terhadap usaha diet catering sehat saat ini? Oke, 3 itu dulu deh. Oke, silakan, mungkin bisa dijawab Atika. Untuk batasan customernya ini untuk 1 hari maksimalnya kalau tempat saya 35 customer sih Mas. Kalau lebih dari itu udah full order, nanti customernya menunggu untuk
session berikutnya seperti itu. Per session berapa lama itu, Mbak Tika? Tergantung sih Mas, nanti kalau misalkan ada pemesanannya kan ada yang minimal untuk 5 hari sih Mas. Jadi nanti tunggu customer yang sudah selesai siapa, nanti kita kabarin langsung ke customer yang mau pesan begitu Mas. Oke. Intinya 1 hari itu maksimal 35 gitu ya? Ya. Oke. Terus kemudian tentang ini apa namanya, untuk yang minta untuk cek pasien, cek kolesterol dan seterusnya, cek lab itu dari cateringnya atau dari dokternya? Biasanya kan disarankan dari dokternya juga sih Mas. Jadi kita tergantung juga sama pemesanan customer, kita kan juga nggak bisa maksain harus pesen 1 bulan atau harus pesen selama berapa hari seperti itu. Jadi nanti cuma misalnya dia udah selesai pemesanan deadline-nya, tapi tetap kita tetap WA untuk hasil labnya itu pemeriksaannya itu berapa gitu. Kadang kan ada yang periksanya baru 3 minggu setelah selama mengkonsumsi Deadmeal itu atau 1 bulan setelah itu, seperti itu sih Mas. Jadi tergantung customernya juga, tapi nanti kita tetap munaf. Jadi nanti kalau misalnya hasilnya ternyata nggak ada penurunan, nanti kita tanyakan konsumsi makanannya seperti apa, apakah sesuai dengan yang disarankan oleh dari catering kami, atau misalnya mereka ada kadang suka istilahnya jajan-jajan seperti itu. Jadi nanti kita berikan evaluasi lagi untuk pola makan mereka seperti itu. Jadi ada macam tanggung jawab lah kita sebagai ahli gizi untuk customer seperti itu. Oke, dan menurut hemat juga sih nggak ada masalah sebetulnya kalau dari ahli gizi kan menyarankan untuk cek lab ya, kan itu juga nggak harus selalu ini, bisa inisiatif dari ahli gizi kan kayak gitu. Bisa jadi added value juga gitu buat cateringnya. Oke, pertanyaan yang terakhir ini, skill tertentu, butuh nggak skill tertentu untuk bikin usaha diet catering ini? Skill tertentu mungkin belajar masalah keuangan juga sih Mas, karena kalau ahli gizi keuangan, karena dulu saya kan pernah pengalaman kerja di catering feeding ngurusin bagian keuangan, jadi ngerti untuk pemesanan bahan makanan itu harus dihitung berapa, jumlah berapa, kemudian kita menghitung nilai jual produk makanan kita tuh harga berapa seperti itu. Kita keuangan juga harus belajar dikit-dikit, kemudian apalagi ya, masalah mungkin masak juga sih Mas, jadi kita bisa dikit-dikit ngerti masak lah, jadi ngerti kita bisa menjual menu-menu yang menarik bagi customer tapi enggak berseberangan dengan diet meal customer seperti itu. Oke. Berarti tadi keuangan, kemudian skill masak, sama apa lagi tadi? Keuangan, skill masak, kemudian mungkin skill apa lagi ya Mas? Mungkin bikin desain itu dikit-dikit desain Mas. Dikit-dikit ya. Dan itu pasti harus belajar ya, maksudnya belajar sendiri bisa lah gitu belajar ya. Sendiri bisa. Saya juga nggak bisa masak Mas, jadi sama teman saya itu yang waktu nilin Loves Diet Catering itu dia yang lebih ke masak sebenarnya Mas. Jadi saya belajar dari beliau masak. Jadi misalnya ada pemasak itu kompornya tuh nggak boleh ada yang mati. Jadi semua kompor tuh harus nyala. Jadi semua masakan itu bisa selesai sesuai dengan jam antar customer seperti itu Mas. Jadi kompornya nggak boleh ada yang mati. Jadi kita pakai 4 tungku gitu. 4 tungku itu nggak boleh ada yang mati Mas. Jadi misalnya ini tungku ini buat ngerebus sayur, tungku ini buat ngukus kentang rebus buat penderita DM, buat snack penderita DM, satunya lagi buat masak misalnya gulai ayam, satunya lagi buat masak apa lagi seperti itu Mas. Jadi waktu antarnya itu tercapai, itu nggak ada makanan yang telat matangnya gitu Mas. Terlambat ya, dan masih hangat tentunya ya. Iya, masih hangat. Oke. By the way, ngomongin tadi itu mengenai skill masak segala macam itu, saya penasaran nih, apa aja sih SDM yang dibutuhkan ya di sana tuh, butuhnya apa aja gitu loh. Kan tadi masak di handle sendiri, berarti kan nggak butuh koki minimal, maksudnya standar minimal untuk membuat catering diet itu apa aja SDM yang dibutuhkan? Kalau SDM mungkin kalau misalnya nggak punya keahlian masak, mungkin bisa merekrut
juru masak Oke. minimal di SMK Boga sih Mas Oh, sebenarnya. SMK Boga Heeh, ya, SMK lebih Boga ini ya, gitu. terjangkau. Iya, lebih terjangkau. Terus? Soalnya kalau dulu pas mendirikan Lovet itu kita pakainya kebetulan sih ada ahli masak jebolan Vidi juga, keluaran dari Vidi kita rekrut juga gitu. Jadi ada skill masaknya sendiri gitu, Mas. Oke, Kemudian yang oke. satu itu juru masak biasa sih, Mas, nggak lulusan SMA Boga, tapi memang perlu kita ajari, Mas. Jadi buat menekan biaya juga sih, Mas, sebenarnya kita harus ngajari juga dia untuk masaknya ini minyaknya harus ditakar sejumlah ini, kemudian cara masaknya gini, seperti itu, Mas. Kurir butuh nggak? Maksud direkrut khusus atau gimana? Kurir kalau untuk syarat utamanya nggak ada sih, Mas. Yang penting punya kendaraan sendiri, kemudian SIM sama STNK-nya masih berlaku seperti itu, hafal jalanan Jogja seperti itu, tempat saya seperti itu. Dan pastinya ada ahli gizinya ya. Nggak ada ahli gizinya gimana jadi catering diet? Ya, benar, Mas. Oke, ini ada pertanyaan yang belum kejawab sebetulnya. Ini mencari partner atau mitra. Mencari partner. Kebetulan saya kerjasama sama Gisigo, Mas, tempatnya Fasti. Oh, Fasti Ya, ya. tempat Fasti. Jadi Gisigo ini semacam di Instagram bisa dibuka Gisigo. Jadi mereka menyajikan informasi mengenai gizi, kemudian bisa konsul gizi juga. Nanti setelah konsul biasanya nanti diberikan kepada saya customernya. Jadi ada customer nih yang mau diet ini keluarnya ini nanti pesennya ke saya seperti itu. Nanti ada persenannya seperti itulah, Mas. Jadi ada keuntungannya masing-masing seperti itu. Dapat ini ya, komisi lah gitu. Dapat komisi lah ya. Oke. Baik, sebelum ini sudah nggak ada lagi yang mau tanya di sesi ketiga ini. Eman ada satu lagi pertanyaan sekalian lah dituntaskan gitu ya. Kamu tanya pelanggan pertama di Mantap Diet Catering berapa orang dan awal pemasarannya melalui apa? Nah, ini pertanyaan terakhir sesi ketiga. Ya, kalau dulu jujur awal berdiri itu yang nganter masih saya sendiri. Wah, luar biasa. Jadi dulu kan ceritanya cuma iseng-iseng aja sih, Mas. Kok diriin Mantap, yang satunya Mantapnya kok kayak kurang menjanjikan keuntungannya gitu. Saya iseng-iseng diriin Mantap Diet Catering seperti itu. Ada kan nomor HP saya kan dulu udah tersebar pada saat mendirikan Lovet Diet Catering. Jadi ada customer Lovet yang WA ke saya mau pesen diet catering seperti itu. Kan kebetulan Lovet pada waktu itu juga udah bubar ceritanya. Lovet sendiri udah bubar, saya mendirikan Mantap Diet Catering gitu, Mas. Terus ya udah saya pesen saya melayani pemesanan customer tersebut, saya antar sendiri waktu itu sehari cuma 4 sampai 5-an lah, Mas, gitu. Ini pas awal berdiri, kemudian karena makin lama dari promo mulut ke mulut, kemudian dari iklan-iklan juga di Facebook ya, dulu masih ada Facebook ya itu. Jadi makin lama customer makin ngerti ada Mantap Diet Catering, jadi customer-nya makin hari makin nambah seperti itu. Ya memang harus ini dulu ya, berkorban dulu ya, ownernya. Ya kan tadi sudah dijelaskan harus siap nggak digaji saat awal berdiri seperti itu. Jadi harus diniati dulu. Benar. Nah, saya sebenarnya penasaran juga nih sama Atika. Kebetulan Atika kan juga satu alma mater ya, nggak jauh dengan saya gitu. Jadi apa sih atau motivasi apa yang bikin Mbak Atika itu jadi wirausahawan gitu? Karena kan nggak gampang ya. Sekarang kuliah di UGM yang notabene mungkin kampus besar di mana orang-orang lain itu berlomba untuk masuk ke industri yang gede juga gitu loh. Ya tahu sendiri ya di angkatannya Mbak Atika tuh banyak banget yang udah luar biasa di kota-kota besar. Nah itu kenapa kayak gitu? Karena Mas? Nggak tertarik kerja di rumah sakit sih, Mas. Udah bosan. Saya dari kecil tuh udah bolak-balik ke rumah sakit. Kemudian kuliah juga dulu kan kecelakaan itu dirawat di rumah sakit lama itu. Jadinya udah punya negatif thinking lah kalau kerja di rumah sakit kayaknya bosanin kayak gitu. Jadi ya udahlah pengen bikin usaha sendiri, pengen bikin usaha catering diet. Kemudian waktu kuliah kan juga udah mulai wirausaha juga. Dulu jualan buku kulaan di shopping Taman Pintar tuh, Mas.
Nah, Oke, itu tahu. itu Saya juga. Jadi ya udahlah, Jiwa wirausaha aja wirausaha namanya ya pun dari asik ya. luar biasa, keren. Jadi emang kadang-kadang itu apa ya, kayak panggilan jiwa ya wirausaha itu ya. Ya, Sama jadi saya saya juga. dulu itu Mas ngincernya awal kerja tuh udahlah saya fokus ngelamar di catering aja. Jadi saya fokus alhamdulillah pertama tuh kerjanya langsung keterima di catering VD. Jadi saya mau belajar dulu catering itu apa aja yang dibutuhkan gitu. Jadi memang masuk catering itu emang diniatin buat mempelajari berarti. Ya. Weh, keren ini, keren. Sip. Wah, oke deh. Baik, makasih nih banyak jawabannya nih Mbak Atika. Mungkin ada beberapa, ada lagi nggak yang belum kejawab? Oh sudah ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan Nutrinut, saya bantu jawab dikit aja ya. Tadi saya lupa sampai saya scroll ini yang mana ya. Saya juga pakai Nutrinut saat konsul. Oh, Gizi Nusantara juga pakai Nutrinut ya. Wah, luar biasa nih. Banyak yang pakai Nutrinut. Kemudian, bentar. Tadi ada, oh ya, mau tanya tentang Nutrinut Kak, perbedaan untuk yang student, profesional, tim, dan corporate. Kalau yang student, mungkin bisa langsung dicek di WA di ininya ya. Saya share screen deh biar gampang gitu ya. Mohon maaf ini Mbak Atika ini biar gampang. Saya ilustrasinya saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Ini gambaran Nutrinut. Saya mungkin waktunya terbatas ya untuk menjelaskan semuanya. Jadi mungkin Nutrinut ini gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi tadi sudah sedikit dijelaskan, intinya ada adimenya gitu ya. Dan hasil asesmennya itu dietnya bisa langsung dikirim WA ke klien atau pasien gitu ya. Lengkap banget. Dan untuk perbedaan tadi yang sudah dijelaskan, apa perbedaan student, professional, dan tim? Nah, perbedaannya mungkin dari fiturnya gitu ya. Kalau yang student yang paling kiri di sini, ya, itu mulai dari pendaftaran pasien sampai cetak hasil asesmen itu ada. Tetapi nggak ada form monitoring, penjadwalan monitoring, leaflet juga nggak dapet. Jadi kalau teman-teman sudah disediakan leafletnya untuk setiap diet, semua ada. Jadi kalau student nggak ada ya. Sama nggak bisa ngirim via WA. Nah, dan nggak bisa custom logo gitu ya. Nah kalau yang profesional itu ada bisa. Jadi bisa ada form monitoringnya, bisa ada penjadwalan monitoringnya juga, koleksi berbagai macam leaflet diet, sama bisa kirim WA untuk rekomendasi dietnya. Sama ada layanan customer service. Nah kalau yang tim dan corporate ini, nah tim mungkin kalau mantap diet catering cocoknya tim ya. Kenapa? Karena di sini ada selain sama kayak yang profesional, itu juga bisa custom leaflet. Jadi leafletnya bisa bikin sendiri ya supaya lebih personalized gitu. Sama ada custom logo. Jadi nanti di halaman PDF yang di print itu ada logonya Mantap Diet Catering. Jadi bukan Nutrinut logonya, tapi logonya Mantap Diet Catering. Gitu. Termasuk ahli gizinya siapa itu komplit banget. Jadi seolah-olah nggak pakai Nutrinut tapi punya software sendiri kayak gitu ya. Itu mungkin kalau corporate sama dengan tim ya, cuma bedanya nih unlimited, bisa kalau kayak di rumah sakit catering yang gede-gede gitu ya, itu butuh sampai mungkin 15 ahli gizi, atau kalau rumah sakit kan ada sampai mungkin berapa belas gitu ya, sampai 20-an gitu. Jadi itu cocoknya corporate gitu. Itu mungkin ya penjelasannya. Terakhir mungkin saya bacakan, oh ya, mungkin sebelumnya kita akan mendokumentasikan kegiatan kita ya sebelum kita tutup, karena kita sudah ada di akhir sesi gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa berdandan dulu, atau yang belum pakai jilbab silakan ngambil jilbabnya, kalau nggak ada bisa pakai selimut yang ada di sekitarnya gitu. Silakan diaktifkan kameranya. Saya akan mengambil fotonya untuk diabadikan gitu ya. Oke, silahkan. Ini kebanyakan juga mayoritas perempuan ya. Kalau laki atau cowok itu mah gampang ya, nggak usah ngambil jilbab atau yang lainnya.
Silakan sama disiapkan mungkin persiapan senyumnya, ada yang mau miring ke kanan atau ke kiri gitu ya. Oke. Sudah ready? Oke, baik. Mungkin saya hitung ya. Kalau sudah siap, hitungan ketiga, siap-siap senyum. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman keduanya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya juga silakan untuk berpartisipasi untuk apa namanya, untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat ya, silakan diisi ya untuk mungkin untuk masukan kami ke depan sharing session-nya topiknya tentang apa gitu ya. Jadi kalau kita mungkin kalau webinar terlalu formal ya, jadi paling enak itu sharing session. Jadi ngobrol-ngobrol kayak gitu mungkin lebih dapet gitu feels-nya. Baik, dan tentu saja ini sudah pembacaan pemenang ya gitu ya. IG story sharing session sore ini, pagi ini gitu ya. Jadi berikut nama akun Instagram yang mendapatkan door prize menarik dari kami ya. Siapakah itu? Ya. Yang pertama adalah @Gina Rani Yasuha ya. Sekali lagi @Gina Rani Yasuha. Yang pertama saya sampaikan selamat untuk Kak Gina. Yang kedua adalah @tasye, TASYE, @tasye. Selamat untuk Kak Gina dan Kak Tasye. Mudah-mudahan namanya benar ya. Kadang-kadang cuma akunnya aja namanya, tapi bukan aslinya. Oke, untuk kedua akun tersebut nanti akan dikabari oleh tim kami melalui DM untuk kemudian kita follow up mengenai pemberian hadiahnya. Oke, baik, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara kami ya. Mohon diisi linknya yang sudah tertera di kolom chat ya. Sehingga link feedbacknya bisa bermanfaat buat kami. Dan akhir kata dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Mbak Atika atas informasi dan materinya yang sangat berarti buat saya dan kami semua teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan Terima kasih kembali Mas. depan akan banyak di setiap kota untuk mendirikan catering diet karena memang ini adalah salah satu mungkin kekhasan dari ahli gizi gitu ya. Berbeda dengan mungkin chef biasa yang hanya bisa mungkin membuat catering biasa, tapi kalau untuk ahli gizi mungkin bisa spesifik ke catering diet ya. Oke, silakan ya. Sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan ya. Jangan cuma ngerti caranya ya, tetapi juga dimulai ya. Mulainya kapan? Kalau bisa dari sekarang. Ya minimal mikirnya aja atau konsepnya aja ya. Ada gitu ya. Oke, silahkan dimulai untuk membuat cateringnya. Nanti kabar-kabar kalau sudah sukses. Atau kalau mau konsultasi bisa langsung ke Atika. Tadi sudah saya share kontaknya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya. Sukses terus untuk rekan-rekan sekalian. Saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.